Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Nita ya? Iya Ibu, saya kan udah janjian sama Ibu kemarin. Oke, mari silakan duduk. Sebelumnya Mbak Nita udah kenal saya? Sudah Ibu. Ibu Sarah kan? Iya betul. Mbak Nita gimana kabarnya? Kurang enak sih Bu. Oh, oke. Jadi sekarang di sini kita akan melakukan proses konseling ya. Yang sebelumnya kita udah sepakati. Jadi gini, proses konseling ini bisa harapannya agar bisa membantu Mbak Nita untuk menyelesaikan masalah yang Mbak Nita hadapi. Nah, proses konseling ini juga akan dilakukan selama 35 sampai 40 menit. Jadi Mbak Nita nggak perlu khawatir untuk menceritakan semua masalahnya kepada saya, dan masalah ini hanya kita berdua yang tahu ya. Oke, Mbak Nita paham? Paham Ibu. Tadi kelihatannya Mbak Nita murung. Iya Ibu, saya lagi banyak pikiran. Apa yang dapat mengganggu pikiran Mbak Nita? Jadi saya kan udah kuliah tuh udah semester 3, tapi saya belum menemukan kecocokan gitu dari jurusan saya ini, karena saya kuliah ini jurusannya orang tua saya yang mau. Oh, jadi itu jurusannya ibu kamu yang nentuin, kamunya nggak ini. Iya Ibu. Oke. Mbak Nita bisa jelasin sama saya kenapa sudah semester 3 ini Mbak Nita masih merasa nggak cocok sama jurusannya? Jadi itu kan pilihan orang tua saya. Jadi itu saya nggak usah nolak, karena kan saya mikirnya dari awal orang tua saya yang ngebiayain kuliah saya. Oh, benar. Lalu kira-kira Mbak Nita ada niatan nggak buat ngobrol sama ibunya tentang hal ini? Iya ada Ibu, tapi saya tuh masih takut gitu kan. Mungkin saya nunggu waktu yang tepat. Oke. Terus bagaimana cara Mbak Nita buat bisa menerima kalau Mbak Nita ini kalau Mbak Nita ini harus nerimalah keadaan itu? Jadi kan saya tuh kuliah udah semester 3, hitungannya kan udah 1,5 tahun, kan udah lama ya Bu. Jadi kalau saya berhenti tiba-tiba gitu kan sayang, jadi saya nggak mau bikin orang tua saya kecewa. Oke, jadi sampai saat ini juga Mbak Nita masih diem ya, masih belum bisa ngomong sama ibunya tentang hal ini. Iya. Mungkin sepertinya ibu Mbak Nita juga pengen Mbak Nita kayak gitu itu supaya masa depan Mbak Nita terjamin lah menurutnya, dan Mbak Nita juga nggak perlu khawatir. Mbak Nita juga jangan patah semangat dan tunjukin kalau Mbak Nita itu bisa. Jadi ibu kamu belum tahu tentang hal ini? Belum. Baik Enita, sejauh ini berdasarkan cerita masalah kamu yang kamu ceritakan ya, bahwa kamu juga masih merasa takut ya, masih cemas, masih bingung kalau kamu itu menolak, takut mengecewakan. Padahal di sisi lain juga kamu masih belum bisa nerima dan masih tertekan lah ya dengan jurusan yang ibu kamu pilihin. Dan kamu juga pokoknya harus semangat terus lah. Baik Mbak Nita, dalam sesi konseling ini saya akan mencoba buat membantu Mbak Nita untuk meluapkan perasaan yang belum terekspresikan kepada ibu. Di sini ada namanya teknik kursi kosong. Nah, teknik kursi kosong ini caranya saya akan memberikan 2 kursi untuk Mbak Nita, dan satu sisi ini Mbak Nita bisa bayangkan ini ibu Mbak Nita ada di depan Mbak Nita. Oke. Silakan Mbak Nita di sini. Mbak Nita bisa pejamin matanya,
wanita boleh atur napas, terus buang, relax. Gimana, sudah cukup tenang? Sudah Ibu. Oke, silakan. Bu, jadi aku itu sekarang lagi bingung, lagi kepikiran terus gitu, kayak sekarang tuh ngerasa berat sama kuliah yang udah jalanin. Soalnya kan kuliah ini kan pilihan ibu ya. Jadi ini kan harusnya kan pas di SMA-nya itu jurusannya tuh IPS, sedangkan aku kan IPA, jadi kayak nggak cocok gitu. Dari SMA tuh ada pengen jurusan yang lain, udah rencanain dari kelas 2 SMA gitu. Terus aku ini harus gimana Bu? Aku bingung sekarang. Baik Mbak Nita, apakah itu sudah cukup? Sudah Ibu. Coba Mbak Nita relax lagi, tarik nafas, buang, tarik nafas. Oke, sudah cukup tenang ya. Sudah Ibu. Sekarang kira-kira perasaan Mbak Nita gimana? Sekarang udah cukup lega sih Bu. Mbak Nita sudah bisa menerima ya. Iya. Oke, jadi wanita juga sudah bisa menerima dengan baik dari yang sebelum-sebelumnya. Sekarang wanita sudah memiliki keberanian untuk mengatakan itu kepada ibu wanita. Sekiranya kalau wanita ada waktu buat ngobrol berdua gitu. Oke, berarti dalam proses konseling ini apa yang Mbak Nita rasakan saat konseling ini berlangsung? Saya sudah cukup lega Bu. Saya udah diberi kesempatan gitu ngobrol sama orang tua saya. Jadi saya tahu gambarannya nanti tuh kalau udah ada waktu yang tepat gitu untuk ngobrol ke ibu saya tentang keresahan saya ini. Mbak Nita bisa ini kan, sudah bisa menerima kan? Insya Allah. Insya Allah sudah Bu. Oke. Berarti yang dapat saya simpulkan dari cerita tentang permasalahan Mbak Nita itu, Mbak Nita dituntut ibu Mbak Nita ya untuk memilih jurusan, padahal Mbak Nita sendiri nggak mau nih sama jurusan itu, sehingga tuntutan itu membuat Mbak Nita tertekan. Lalu di teknik kursi kosong yang tadi kita ini jalanin, Manita juga sudah cukup membaik ya. Manita juga sudah bagus buat mengekspresikannya kepada bayangan lah. Untuk itu Manita juga sudah menemukan solusi apa nih yang bakal Manita jalanin, dan permasalahan yang Manita alami ini juga sudah bisa memberikan keputusan yang menurut wanita itu yang terbaik lah pokoknya. Jadi untuk sesi konseling ini saya pikir sudah cukup. Terima kasih kepada Mbak Nita yang sudah bersedia untuk menceritakan permasalahannya kepada saya, dan juga sudah berpartisipasi dalam proses konseling ini. Sama Ibu, saya juga banyak terima kasih Ibu udah mau dengerin keresahan saya, udah bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, sama-sama. Mbak Nita juga harus tetap semangat ya, tetap harus ngejalanin apa yang Mbak Nita harus jalanin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Makasih ya Bu, saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum.